Semua, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Gurahurin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang opini-opini publik yang ada di masyarakat mengenai 5 pasangan bakal calon bupati yang ada di Provinsi NTT. Tema video kita kali ini adalah opini sumbang saran untuk calon bupati NTT. Pemimpin yang efektif bukan soal pintar dalam berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil karya kerjanya, bukan dari atribut-atributnya. Salah satu tahapan pemilihan kepala daerah tanggal 19 Desember 2020 adalah debat calon bupati di beberapa kabupaten di Provinsi NTT. Tahapan itu telah berjalan dan masyarakat mengikuti dengan serius dalam via video sosial, video streaming, debat calon bupati yang diselenggarakan di KPUD di beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Berbagai bidang isu diperdebatkan bersama dalam tahapan itu. Dari ketiga acara debat calon bupati tersebut, saya menangkap pesan semangat para calon bahasannya jika mereka terpilih menjadi bupati, dirinya akan memperhatikan layanan publik kepada warga dengan membangun jalan-jalan, jembatan, serta waduk dan lain-lainnya untuk kesejahteraan warga. Tema pelayanan publik kerap menjadi tema sentral para calon kepala daerah untuk mempengaruhi pemilihan. Berikutnya, pelayanan publik. Apa saja tugas utama pemerintah? Pelayanan publik sebagai tema sentral kampanye politik para calon kepala daerah bukanlah tanpa alasan. Dalam berbagai literatur ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara, disebutkan bahwa pemerintah pada hakikatnya hadir untuk mengemban 3 fungsi utama, yaitu tugas pelayanan masyarakat atau public service, tugas pembangunan atau development, dan tugas pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut menjadi alasan yang mendasar mengapa diperlukan pemerintahan dalam sebuah negara. Apabila pemerintah tidak dapat mengemban 3 misi ini secara baik, maka harus dipertanyakan, apakah pemerintah masih dibutuhkan? Karena itu negara atau pemerintah wajib memberikan pelayanan berkualitas kepada publik. Masyarakat berhak menerima pelayanan secara lebih berkualitas, baik itu dari aspek proses anggaran, personil, sarana prasarana, sehingga dapat menjamin bahwa masyarakat mendapat apa yang harus diperolehnya, baik itu pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Ada pula problema pelayanan publik. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi kinerja aparatur negara terkait pelaksanaan pemberian pelayanan umum, Ombudsman RI perwakilan NTT telah menerima laporan ratusan setiap tahun. Angka ini belum ditambah dengan komplain masyarakat yang disampaikan kepada Lembaga Konsumen Semisal atau YLKI, Rubik Public Service pada sejumlah media cetak dan elektronik yang komplain mengenai keluhan masyarakat di berbagai bidang. Di wilayah NTT sendiri, jumlahnya mungkin menjadi angka ribuan. Banyaknya laporan yang disampaikan tersebut dapat dibaca sebagai dampak dan dari buruknya pelayanan administrasi yang mereka terima ketika berurusan dengan instansi pemerintah. Buruknya pelayanan tersebut juga dapat kita rasakan saat berurusan dengan dinas, badan, unit yang membawahi tugas atau bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Misalnya mengurus KTP, kartu keluarga, akta kelahiran,
surat-surat tanah, dan lain sebagainya membutuhkan waktu yang sangat lama. Syarat-syarat dan prosedur yang tidak jelas, biaya tambahan yang tidak dapat ditunjukkan rujukan aturan pembayarannya, dan berbagai persoalan lain yang membuat pusing para penerima pelayanan publik atau masyarakat. Tinggalkan keluhan-keluhan masyarakat NTT tadi. Nah, sekarang kita masuk pada data survei tim KPU mengenai pasangan-pasangan bakal calon bupati di Provinsi NTT. Sesuai data yang diperoleh tim teknis KPU Provinsi NTT, 7 September 2020 pada masa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berlangsung pada tanggal 4-6 September 2020, sebanyak 27 bakal pasangan calon telah mendaftar di 9 KPU di Kabupaten Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, pelantikan 5 bupati di NTT yang dilakukan secara tatap muka. Semua bupati dan wakil bupati di NTT sebelum dilantik wajib ikut tes antigen. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulex Kodat, akan melantik 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 secara tatap muka di Kota Kupang pada Jumat 26 Februari 2020. Sebelumnya, rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan secara virtual, tetapi berubah menjadi tatap muka dan dipusatkan di Kota Kupang. Pelantikan tahap pertama dilakukan untuk 5 kabupaten, yakni Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, yaitu Juandi David dan Eusebius Bisasi. Yang kedua, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Timur, Christopher Paraing dan David Molewadu. Ketiga, Wakil Bupati dan Bupati terpilih Kabupaten Manggarai, Heribertus Nabit dan Heribertus Ngabut. Berikutnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ngada, Andreas Paru dan Raimundus Bena. Berikutnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Yulinus Weng. Nah, teman-teman, dari pembahasan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa kredibilitas pemerintah daerah saat ini sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan pelayanan publik di daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat akan terus mendapat dukungan dari masyarakat. Jika semua ini bisa dilaksanakan, maka saya yakin bahwa calon pemimpin kita pasti akan berkualitas bagi semua warga di daerahnya. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.